Suara itu membuatku teringat pada sesuatu. Tapi apa itu? Ketika aku mendengarnya, seketika aku menjadi takut. Kenapa harus ada suara seperti ini tengah malam? Aku tidak bisa tidur. Berisik banget sih. Kamu bisa nggak tengah malam gini nggak usah teriak-teriak. Lagian juga ini udah tengah malam, ngapain sih kamu teriak-teriak? Lihat ini, bayi kita jadi nangis. Maafin aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba bisa teriak kayak gini. Aku janji nggak bakal ngulangin kayak gini lagi. Udahlah mas, kamu tuh taunya cuma janji terus, nggak pernah ditepati. Lihat sekarang kita tinggal di rumah miskin seperti ini. Karena itu kamu mas gak mau berusaha. Aku udah males, udah capek sama janji kamu terus. Mending aku tidur. Dia memang tidak mengerti tentang perasaanku. Kerjaannya cuma nonton TV, terus buang-buang waktu aja. Pengangguran ya kamu. Gak ada kerjaan kek, cari kerjaan mas. Kita gak punya banyak uang, ekonomi kita menurun. Kamu kan sudah tahu aku punya trauma, jadi aku nggak bisa kerja. Hah? Alasannya cuma itu? Ya kalau trauma kamu kambuh tinggal minum obat. Apa susahnya sih cari kerja? Jangan kayak gitulah sayang, kamu tuh harus pengertian sama aku. Aku tuh udah capek banget sama traumaku ini. Gak bisa untuk dipaksain lagi. Emangnya aku gak pernah pengertian sama kamu? Berarti kamu ngerasa kurang gitu diperhatiin sama aku. Aku tuh mikirin bayi kita mas. Mending kalau kayak gini dari awal aku nikah sama Zio. Hah? Sekarang jadi kamu udah main tangan sama aku? Aku main tangan karena ucapanmu yang kayak gitu. Kamu harusnya bisa jaga ucapan kamu itu. Udahlah, aku males ngomong sama kamu. Oke, kalau kamu males sama aku, gimana kalau kita cerai aja? Ih, Mau kemana? siapa tuh yang rambut merah? Cantik banget. Pasti pulang-pulang udah dimarahin nih. Semoga aja dia udah tidur. Tidak, kenapa? Kepalaku sangat pusing ya. Memikirkannya saja membuatku takut. Mas, aku khawatir banget sama kamu. Jam segini baru pulang. Sudahlah, kamu tidak perlu tahu apa yang aku lakukan. Aku mau masuk. Aku tuh khawatir mas, sampai nggak tidur rela demi kamu. Kenapa kamu malah kayak gini pas aku tanyain? Hah? Biasanya juga kamu gak pernah khawatir sama aku. Kamu gak perlu tahu. Intinya aku capek sekarang. Kamu habis mabuk-mabukan ya? Mas, kenapa kamu kayak gini sih? Harusnya kalau ada masalah kamu jangan lampiasin ke itu. Bilang aja ke aku, cerita ke aku. Biasanya juga kamu gak pernah luangin waktu untuk aku cerita.
Itu karena kamu gak mau cerita apapun sama aku. Selalu teriak-teriak tengah malam. Gak jelas banget. Mas, kamu udah rapi gini mau kemana? Tunggu mas. Jangan pergi tanpa izin aku. Kamu mau kemana emangnya? Hah? Sudahlah. Pergi sana. Kamu apa-apaan sih mas? Kemarin kamu udah nampar aku. Sekarang kamu dorong. Hah? Makanya jangan terlalu ikut campur sama urusan aku. Hidupku ya hidupku. Gimana ya? Ini kan udah akhir bulan, jadi uang gue gak cukup buat minjemin lo. Ya udah kalau gitu, gimana kalau aku minjem 100.000 aja? Udah aku bilang ini akhir bulan, aku gak punya banyak uang untuk minjemin kamu. Tolong Bu, beri saya kesempatan, saya akan membayarnya. Tapi Ibu beri saya lagi uang 1 juta, saya akan melunasinya dengan cepat. Oke, tapi bulan depan kamu harus segera bayar. Terima kasih Bu, terima kasih banyak sudah memberi saya kesempatan. Baik Bu, saya akan membayarnya secepatnya. Mas, ntar lagi kita pergi kemana ya? Aku gak sabar banget. Mas, sebentar lagi mau pergi beli baju kamu dan apapun itu yang kamu inginkan. Wah, makasih ya mas, kamu bener-bener tajir. Emangnya kamu dapat uang itu dari mana? Kok banyak banget? Mas dapat banyak uang ini karena Mas bekerja dan gak pernah pantang menyerah. Suami idaman banget deh kamu tuh mas. Andai aku bisa jadi istri kamu, tapi kamu kan udah punya istri. Tenang aja, aku lagi bakal cerain dia kok. Beneran mas, kamu baik banget sama aku. Makasih ya mas. Iya. Bu Tania, Bu Tania, ada orang kah di dalam? Bu Tania, Bu. Iya dok, kenapa datang kemari? Maaf ya Bu, saya hanya ingin menyampaikan kabar duka kalau Pak Kenzi kecelakaan Bu. Maaf sekali ya, saya juga turut berduka. Kecelakaan, kamu bilang? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu kan datang ke rumahnya. Udah tidak sabar ini banyak pengunjung yang gak banyak lunasi. Itu dia tuh orangnya banyak sana. Tidak adiknya, dia baru cepat sana. Ayo, Kenzi, bentar, tangga, cepetan, sebentar lagi. Lunasi. Udah Tolong berhenti bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Kenzi lagi ada di rumah sakit. Alasan aja itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana jika kita jual saja rumah mereka untuk melunasi hutangnya? Iya, Ayo kita jual saja, Pak. Iya, Ayo kita jual saja, Pak. Kita cuma bisa ngutang tak bisa melunasi. Mas, kamu tahu nggak? Rumah kita udah dijual, Mas. Kita nggak punya apa-apa lagi. Tania, maafin aku ya. Aku jadi bikin kamu kayak gini.
Aku sebenarnya tuh udah maafin kamu, Mas. Tapi kamu sekarang harus tobat ya, Mas. Kamu sadarkan apa kesalahan kamu. Dan kamu janji gak boleh ngelakuin lagi. Maafin aku ya, aku janji gak akan ngelakuin itu lagi sama kalian. Iya, Mas, gak apa-apa. Yang penting kamu tobat ya, jangan ngelakuin kayak gitu lagi. Tania, sebelum aku mengakhiri hidup, aku ingin berbicara yang sebenarnya sama kamu. Jangan bicara kayak gitu. Ya udah, cerita aja apa yang mau kamu ceritain. Aku siap denger. Sebenarnya Lama banget sih Kenzi. Aku dari tadi nunggu, belum dijemput. Kenapa belum datang juga sih? Aku kan udah nunggu lama di sini. baiklah, aku setuju dengan pendapatmu. Kita memulainya minggu depan atau malam ini saja. Malam ini saja, kita sudah siap dengan semuanya. Ya, kita sudah siap. Ih, teleponnya kok belum diangkat sih? Aku kan udah nunggu lama ini. Kalau dia nggak datang, terus aku pulang sama siapa? Hujan. Ya, kayaknya batal malam ini kita balapan. Sampai hujan nggak datang-datang. Lama banget sih. Hah? Kayaknya itu anak-anak geng motor. Mereka juga kehujanan ya. Kenapa tuh orang-orang? Kayaknya dia lagi sakit. Mbak yang di sebelah, boleh kenalan nggak? Ya, boleh. Namanya siapa, Mbak? Kenalin, nama saya Tania. Bisa dipanggil Nia. Nama yang cantik sama seperti orangnya. Kalau saya Kenzo, bisa dipanggil Zio. Keren banget namanya. By the way, umur kamu berapa sekarang? Kalau kamu keberatan gak usah dijawab ya. Enggak kok, aku nggak keberatan. Umurku sekarang 19 tahun. Oh, umur kamu lebih tua 1 tahun daripada aku. Aku 18 tahun soalnya.
Maaf ya Tania, kalau aku telat datang. Iya, nggak apa-apa kok. Tapi kenapa kamu telat? Padahal kamu yang ngajak duluan buat ketemuan. Soalnya tadi pas di jalan tiba-tiba motorku mogok. Sebenarnya Tania, aku ngajakin kamu ketemuan di sini. Aku mau nyatain perasaan aku kalau aku tuh udah lama suka sama kamu. Dan sekarang aku pengen jadi pacar kamu. Maaf ya Zio, aku nggak bisa. Karena di hati aku ada orang lain. Dan aku nggak bisa maksain diri aku buat suka sama kamu juga. Berarti Tania, selama ini kamu gak suka sama aku. Apakah gak pernah satu kali pun perasaan suka yang ada di hati kamu itu untuk aku? Maaf ya Zio, kalau ini nyakitin hati kamu. Tapi aku beneran gak pernah suka sama kamu satu kali aja, sedetik pun gak pernah. Ya udah kalau kamu gak mau, tapi aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku. Maaf ya, tapi aku gak mau mencintai seseorang dengan cara terpaksa. Daripada kamu ngajak aku buat bicara hal yang gak penting kayak gini, aku pergi dulu ya. Gak mungkin dia gak cinta sama aku, sedetik aja. What? Kalau memang ada orang lain yang kamu cintai di hati kamu, aku bakal cari tahu siapa dia. Oh iya, ada apa? Kenapa manggil gue kesini? Emang ada urusan penting? Ya, tebakan lu bener. Gue punya urusan penting sama lo. Urusan penting apa? Kan kita baru aja kenal di sini. Sebenarnya gue ngajak lu kesini karena mau bilang, tolong jauhin Tania sejauh mungkin dan jangan pernah akrabin dia lagi. Gue bakal ngejauhin, tapi lo harus kasih tahu alasannya kenapa lo nyuruh gue kayak gitu. Gue suka sama Tania, tapi karena ada lo di hatinya, cinta gue ditolak. Oh, jadi lo habis putus cinta. Kasian banget sih lo. Sebenarnya gue juga suka sama Tania. Gimana kalau kita taruhan aja, siapa yang menang dia bakal dapetin Tania seutuhnya. Menarik. Oke, gue setuju. Baiklah, kita mulai dengan hitungan mundur. 1, 2, 3. Mulai! Maaf, tapi aku nggak bisa ngasih peluang untuk sainganku. Apa yang kau lakukan? Rasain akibatnya. Makanya, kan gue udah pernah bilang kalau gue juga suka sama Tania. Maafkan aku, karena sebenarnya aku yang telah membunuh Zio. Karena nafsuku yang terlalu tinggi untuk mendapatkanmu. Ternyata kamu yang udah membunuh Zio. Aku gak nyangka.